Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, ternyata ibadah yang kita lakukan itu memiliki dua potensi. Potensi yang pertama, kita akan mendapatkan ladang amal atau ladang pahala yang bisa kita petik di kampung akhirat nanti. Dan potensi yang kedua, dari ibadah yang kita lakukan, ternyata itu juga bisa menjadi fitnah atau kecelakaan buat kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Berdasarkan ayat Al-Quran tadi, bahwa dalam sholat itu ada orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang melalaikan dalam sholatnya. Nah, kemudian kita beralih ke ibadah yang sedang kita lakukan sekarang ya, yaitu ibadah saum Ramadan. Ternyata dalam saum ini juga ada beberapa orang yang celaka dengan ibadah saumnya. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju', wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar saja. Dan betapa banyak orang-orang yang sholat malam atau sholat tarawih tidak mendapat apa-apa selain hanya begadang saja. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa ada beberapa golongan orang-orang yang celaka dalam saumnya. Golongan yang pertama yaitu mereka yang berpuasa tanpa keikhlasan. Padahal malam harinya mereka sudah berniat, tapi ternyata niat mereka itu diboncengi dengan niat-niat yang lainnya. Mereka tidak memurnikan niat saumnya hanya karena Allah, tapi ada niat-niat yang lainnya. Bisa jadi karena ada perasaan tidak enak ke mertuanya, ya, atau mungkin karena ingin dibilang soleh oleh teman-teman sekantornya mungkin, ya, atau mungkin ada niatan-niatan lain selain niat ikhlas karena Allah. Padahal innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh setiap amal itu tergantung dari apa yang ia niatkan, dan ia akan mendapatkan balasan atas apa yang ia niatkan. Jadi kalau dia puasa niatnya hanya untuk membahagiakan mertuanya, membuat bangga mertuanya, atau ingin dibilang soleh oleh teman-teman sekantor, atau niat-niat yang lainnya, maka dia hanya akan mendapatkan itu saja dari ibadah saumnya. Beda lagi dengan orang yang berpuasa murni karena Allah, maka ia akan mendapatkan banyak dari amal saumnya. Ia akan mendapatkan maghfirah dari Allah, ia akan mendapatkan keberkahan dari saumnya itu, dan ia akan senantiasa disayang oleh Allah. Jadi rugi kalau yang puasa tidak karena Allah, ya. Jadi kalau dikatakan sebagai perjanjian, malam itu kita niat itu kita kayak bikin perjanjian dengan Allah, ya. Kita bikin perjanjian dan niat itu adalah sebagai stempel atau sebagai matre. Jadi kuat. Tanpa stempel ikhlas karena Allah, ya, perjanjian itu tidak ada nilainya.